Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama channelnya Ningrum. Kali ini aku mau jemur baju ya teman-teman. Tadi ini bajunya sudah aku cuci, lanjut aku jemur. Sambil jemur baju, aku mau cerita-cerita nih sama teman-teman semua. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 9 Februari, di mana tanggal 9 Februari itu adalah hari jadi pernikahan kami berdua. Tapi di sini kami tidak merayakannya ya teman-teman, karena suami aku itu lagi kerja, jadi mungkin lain waktu saja kami merayakannya. Hari ini aku akan beraktivitas seperti biasanya. Sambil menjemur-jemur, aku mau cerita tentang pernikahanku ya teman-teman, sekilas saja ya. Jadi alhamdulillah di tanggal 9 Februari tahun 2015 itu kami menikah di hari Senin ya teman-teman. Alhamdulillah hari itu jadi hari yang paling membahagiakan. Tapi ada cerita lucu teman-teman di hari pernikahanku. Saat itu sebelumnya kami menikah, kami berdua sudah sepakat menikah di jam 8 pagi. Jadi udah kompromi, aku bilang kamu kesini sebelum jam 8 pagi ya. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya keluarga suami dan suami aku datangnya sangat telat sekali teman-teman. Jadi jam 8 belum datang. Aku padahal udah dandan itu dari jam 5 pagi, teman-teman. Tapi suami aku dan keluarganya jam 8 pun belum datang, jam 9 belum datang. Akhirnya datang tuh jam 10, teman-teman. Nah, di jam 10 itu mungkin nggak tahu kenapa, karena mungkin saling menunggu karena keluarga besar gitu ya, satu bus, teman-teman. Jadi satu bus itu keluarga suami aku semua dibawa ke Kuningan. Mereka ke Kuningan, nyampe di terminal kan ada Satpol PP, karena mobil busnya itu nggak ditulis rombongan pengantin, akhirnya kena tilang teman-teman, karena itu bukan jalur bus ke arah Jawa Barat ya, maksudnya mungkin bukan satu arah, bukan satu jalur kok masuk ke sini, katanya gitu kan. Terus akhirnya ditilang. Ada saudara kami yang tahu, katanya ada bis yang ditilang di terminal. Terus akhirnya Pak Lurah karena takut kelamaan akhirnya dijemput di terminal pengantin laki-lakinya. Akhirnya suami aku dijemput sama Pak Lurah pakai motor. Lucu banget teman-teman. Gak kerasa cucian aku sudah selesai. Aku mau lanjut beresin tempat tidur ya teman-teman. Sambil beresin aku mau lanjut ceritanya. Untungnya rumah aku itu tidak jauh dari terminal angkot itu ya teman-teman. Terminal yang suami aku ditilang sama bus-busnya. Jadi Pak Lurah itu langsung ngomong ke Bapak Satpol PP-nya kalau ini rombongan pernikahan. Akhirnya mereka lagi nego-nego gitu, terus suami aku langsung dibawa aja pakai motornya Pak Lurah sama Pak Lurahnya ke lokasi pernikahan kami. Tapi rombongan yang ada di dalam bus itu pada panik, kenapa calon mempelai laki-lakinya dibawa, katanya itu calon mempelai laki-lakinya diculik. Jadi mempelai laki-lakinya itu dibawa sama Pak Lurah karena terlalu lama gitu. Akhirnya setelah nyampe di lokasi pernikahan, acaranya dilanjut dan alhamdulillah mulai berjalan lancar. Rombongan pun sudah
bisa diperbolehkan untuk lanjut jalan oleh Satpol PP-nya ya. Itu adalah apa ya, cerita yang paling mengesankan teman-teman. Jadi sebelum nikah aja banyak sekali rintangannya teman-teman. Itulah salah satu rintangan menuju pernikahan ya teman-teman. Apakah banyak halangan rintangan menuju pernikahan? Ya teman-teman, banyak banget pokoknya. Kalau diceritain bakalan panjang episodenya, bakalan banyak banget, beribu-ribu episode. Apakah sebelumnya pernikahan orang tua, saudara, dan semua kerabat suami itu merestui pernikahan ini? Ya, aku sih tidak tahu ya teman-teman, dan aku tidak peduli mereka mau setuju atau tidak. Yang jelas itu suami aku mau menikah sama aku atau tidak, yang pasti itu dari diri suaminya. Saat itu aku berpikir, kalaupun suami aku itu tidak direstuin nikah sama aku, orang Sunda ya, orang Kuningan, itu jadi PR-nya dia. Kenapa? Kan kalau dia mau sama aku ya harus berjuang dong untuk meyakinkan keluarganya sendiri, untuk meyakinkan kedua orang tuanya sendiri, untuk meyakinkan nikah sama aku tuh bukan pilihan yang salah. Dulu suami aku sempat bercerita kalau orang tuanya itu menginginkan calon menantu yang masih satu daerah gitu ya teman-teman. Katanya biar tidak terlalu banyak biaya untuk acara pernikahan, seperti bis juga harus dibayar mahal dan acara-acara yang lain. Tapi alhamdulillah suami aku sanggup dan mampu meyakinkan kedua orang tuanya dengan cara menjamin acara pernikahan dari nol sampai selesai oleh suami aku. Jadi orang tuanya tidak terlalu repot. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, orang tua kami akhirnya ikut berbahagia dengan pernikahan ini ya teman-teman. Yang mungkin ya tadinya mereka tidak merestui, akhirnya merestui karena ternyata anak-anaknya sudah mulai dewasa. Mereka mempunyai pilihan hidup masing-masing. Karena dengan pilihan ini, maka aku selalu dan berusaha untuk tidak mengeluh sama orang tua, karena inilah pilihan hidup kami ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya pekerjaan semua selesai dan ini sudah sangat malam sekali, suami aku sudah pulang dari kantornya ya teman-teman. Halo guys, aku pulang guys. Guys pulang guys, capek guys. Iya. Jam berapa ini? Ke dapur langsung lihat masak apa. Ini video aku lanjut di pagi hari ya teman-teman. Aku mau buat nasi goreng spesial. Nanti aku mau makan berdua sama suami aku. Nah, ini aku pakai sawi. Nanti aku mau masak ya. Ini biar aku selesaikan dulu ya sambil masak. Aku mau lanjut ceritanya. Dalam proses meyakinkan hati orang tua, suami aku dapat nasihat dari orang tuanya. Dia sempat cerita sih sama aku, katanya
Kalau kamu mau nikah sama orang jauh, orang Kuningan, atau orang manapun yang luar kota, kamu harus tanggung biayanya sendiri, katanya gitu. Maksudnya biaya pernikahannya sendiri ya. Dan sebelumnya menikah, orang tuanya suami meminta suami untuk berjanji selama orang tua masih hidup, katanya seperti itu. Selama orang tua masih hidup, kamu harus memberi kepada orang tua dan keponakan kamu setiap bulannya, dan itu wajib. Karena sebelum menikah, suami aku kan kuliah, teman-teman. Jadi kuliahnya itu setiap bulan itu diberi oleh kakaknya sendiri ya, teman-teman. Jadi setelah kuliah dan dapat kerja dan akhirnya menikah, suami itu harus memberi uang kepada keponakannya setiap bulan. Intinya kasarannya suami aku harus berbalas budi gitu ya, teman-teman. Dan alhamdulillah aku sih tidak ada masalah untuk itu ya, teman-teman. Aku ridho, ikhlas, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah selama 8 tahun ini rezeki kita lancar. Alhamdulillah ya, rezeki aku berarti juga rezeki keluarga kami ya, teman-teman. Alhamdulillah barokah. Anniversary Yang ke-7, yang ke-7, yang ke-8. Alhamdulillah. Kita makan bareng. yang ke-8, semoga makin langgeng geng. Semoga Makin langgeng geng. oke lah, semoga makin langgeng genggeng. Berangkat kerja lagi. Iya, apa-apalah, kotor juga nanti dipel. Kalau di sini was-was tuh ada motor sendiri juga. Iya. Sekarang pulang jam berapa? Belum sih masih Maghrib. Ya udah. karena tinggal satu lagi. Apa? Oh, ya. Mudah-mudahan kerjaannya cepat selesai. Biasa ngambil duit di toples. Berapa? Dulu. Ya udah. Nih, jangan jajan terus. Jangan jajan terus di sekolahnya ya. Sekolahnya jangan jajan terus. Kan udah makan dari rumah. Ya. Salam. Ya, hati-hati ya. Apa? Oh, itu kartu parkir. Apa lagi, takutnya ada yang ketinggalan.